Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai presipitasi kimia dan bagaimana penggunaannya dalam metalurgi ekstraktif. Ya, baik. Jadi, kenapa kita harus menghasilkan atau melakukan proses presipitasi? Jadi, salah satu contohnya, kemarin kan kita sudah bahas proses pelindian atau leaching ya. Nah, dari proses pelindian ini, proses apa lagi selanjutnya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan logam murni? Nah, salah satu proses yang bisa untuk menjembatani proses ini adalah proses presipitasi. Jadi, proses pengendapan untuk mengendapkan masing-masing logam tertentu di dalam suatu larutan. Jadi, biasanya proses hidrometalurgi itu kan dia menghasilkan PLS atau Pregnant Leach Solution. Nah, proses presipitasi ini digunakan untuk menjembatani proses untuk memproduksi logam dari PLS. Sebenarnya ada beberapa proses lain yang bisa kita gunakan seperti solvent extraction, kemudian ada ion exchange, kemudian ada elektrolisis yang bisa kita gunakan untuk merubah PLS itu menjadi logam murni. Nah, kenapa kita pilih eh, proses presipitasi? Salah satunya biasanya dikarenakan eh, kesederhanaan prosesnya tidak kompleks dan juga ekonomis atau lebih murah dibandingkan proses-proses yang lain. Nah, kemudian eh, apa sih proses presipitasi kimia itu dan kenapa dia penting dalam proses metalurgi ekstraktif? Jadi, presipitasi kimia ini adalah pembentukan partikel padat dari suatu larutan melalui reaksi kimia. Nah, kemudian kenapa dia penting di dalam ekstraksi metalurgi ekstraktif? Karena dalam proses presipitasi kimia ini kita bisa memisahkan logam berharga dari suatu larutan. Nah, atau bisa juga kita lakukan untuk menghilangkan atau mengendapkan para pengotornya atau impuritisnya dari logam yang ingin kita murnikan. Jadi logam target yang ingin kita murnikan itu tetap di dalam larutan fasenya. Kemudian yang kita endapkan atau yang kita presipitasi itu adalah pengotornya. Ya, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses presipitasi ini. Nah, tujuannya adalah memisahkan logam target ya seperti tadi dari logam pengotor atau sebaliknya. Kemudian eh, kita bisa juga memulihkan logam atau merecovery logam dan dalam bentuk yang lebih pekat. Nah, misalnya pada praktikum kita melakukan proses add removal atau impurity removal dari larutan PLS nikel laterite misalnya. Nah, yang kita endapkan itu kan eh, logam Fe, logam mangan, dan logam-logam yang berikatan dengan sulfat lainnya. Tapi kita membiarkan nikel sulfat ini tetap berada di dalam larutan ini sebagai PLS yang kedua. Nah, dan juga kita gunakan presipitasi ini untuk memproduksi logam dengan kemurnian tinggi. Ya, jadi eh, kenapa bisa terjadi presipitasi? Dasar terjadinya reaksi presipitasi itu adalah karena adanya KSP atau hasil kali kelarutan. Jadi semisal kita punya contoh di sini, Ag nitrat kalau kita campurkan dengan NaCl, dia kan akan membentuk AgCl ya. Nah, Ag nitrat ini kan terdisosiasi menjadi Ag plus dan NO3 min. Kemudian NaCl terdisosiasi menjadi Na plus dan Cl minus. Kemudian ion Ag plus dan Cl minus ini akan bereaksi, akan membentuk AgCl. Nah, kemudian eh, reaksi presipitasi ini mengarah pada pembentukan endapan padat yang penting untuk pemisahan logam. Jadi, jika konsentrasi produk hasil kali kelarutan
produknya ini melebihi atau lebih tinggi daripada KSP untuk AgCl, maka presipitasi akan terjadi. Dan jika nilai hasil kali konsentrasi Ag plus dan Cl minus dalam pembentukan AgCl ini lebih kecil dibandingkan KSP, maka dia akan sukar mengendap. Ya. Jadi tidak akan terjadi proses presipitasi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah nilai KSP beberapa eh, substans. Kalau AgCl kita lihat di sini 1,8 kali 10 pangkat minus 10 KSP-nya. Nah, jika hasil kali konsentrasi ion Ag plus dan Cl minus tadi melebihi angka ini, maka akan terjadi presipitasi. Ya, jadi eh, semakin banyak, artinya kan hasil kali kelarutan atau hasil kali konsentrasi itu kalau semakin tinggi hasil eh, reaktan yang eh, bereaksi dengan reaktan yang lain, misalnya Ag plus dan Cl minus, maka dia akan membentuk suatu larutan yang sangat jenuh, sehingga eh, melebihi nilai KSP-nya. Jadi kalau dia melebihi nilai KSP-nya, maka endapan akan mulai terbentuk. Ya. Ada beberapa tipe presipitasi yang bisa kita gunakan dalam metalurgi. Ini ya, gambar sebelah kanan, kalau kita lihat ini adalah gambar hubungan antara eh, log konsentrasi metal atau log konsentrasi ion logam dengan pH-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa ion ya, Fe3+, Al3+, kemudian krom. Semakin ke kanan ya, semakin pH-nya bertambah besar itu eh, biasanya logam-logam yang memiliki ion yang atau valensi yang lebih kecil. Nah, pertama, kita bisa melakukan presipitasi selektif ya, untuk memisahkan logam berdasarkan karakteristik pengendapannya. Kemudian kita juga bisa melakukan double displacement ya. Seperti AgCl tadi itu merupakan double displacement karena sebenarnya di sini ada juga ion lain seperti NO3- dan Na+ yang menjadi produk. Jadi NaNO3. Nah, selain AgCl tadi. Nah, itu merupakan double displacement. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jika kita ingin mengendapkan eh, Fe atau pengotor lain selain nikel misalnya, kalau kita ingin mengendapkan nikel, maka kita bisa melakukan proses presipitasi selektif, di mana Fe ini akan mengendap pada pH 2,5, kemudian nikel ini baru mengendap pada pH 9 misalnya, 8 sampai 9. Jadi kalau kita lakukan presipitasi pada pH 7 misalnya, atau pH 6, maka kita bisa memisahkan Fe, Al, dan Cr yang merupakan impurities atau pengotor dari PLS nikel nitrate terhadap nikelnya. Jadi kita hanya menyisakan nikel sulfat ya, ya, larutan yang kaya akan nikel sulfat pada PLS yang kita dapatkan. Ya. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi presipitasi? Tentu saja seperti reaksi pada umumnya, yaitu pertama suhu. Suhu ini akan mempengaruhi kecepatan reaksi dan ukuran endapan. Kemudian pH ini mempengaruhi kelarutan dan jenis endapan yang terbentuk. Kita lihat pada diagram yang tadi, itu kalau kita lakukan presipitasi hanya pada pH 4, maka kita hanya akan mendapatkan endapan yang berisi dengan Fe. Ya. Jadi hanya logam Fe yang akan mengendap. Kemudian konsentrasi ini mengontrol jumlah endapan yang terbentuk. Semakin banyak konsentrasi reaktannya, maka semakin banyak juga endapan yang terbentuk. Ya. Apa saja keuntungannya kalau kita melakukan eh, presipitasi kimia? Ya. Salah satunya adalah efektivitas biaya atau hemat. Ya. Karena prosesnya sangat simpel, tidak memerlukan reagen yang mahal-mahal sekali. Kemudian kita bisa melakukan selektif.
atau selektivitas. Nah, kalau kita lihat tadi, dengan melakukan proses pengendapan ini pada pH tertentu, maka kita akan mendapatkan endapan logam yang tertentu pula atau yang spesifik atau selektif. Ya. Aplikasinya apa saja yang paling populer di pengolahan mineral? Salah satunya yaitu untuk pengendapan AU atau logam emas. Jadi emas itu kan pada dari eh, ore-nya itu prosesnya akan di crushing terlebih dahulu, kemudian di milling, kemudian di leaching menggunakan cyanida atau CN, kemudian kita dapatkanlah PLS, kemudian di aerasi, kemudian barulah ditambahkan ZN sebagai eh, reaktan untuk melakukan pengendapan. Sehingga yang kita dapatkan adalah AU murni, AU solid, kemudian ion cyanida dan Zn cyanida, ion Zn cyanida. Nah, disinilah proses presipitasi akan berlangsung. Kemudian pada proses pengendapan Cu juga bisa kita gunakan menggunakan Fe. Jadi eh, kita bisa gunakan Fe untuk merubah ion Cu2 plus itu menjadi Cu0 atau Cu solid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.